Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam jumpa kembali, Mas Hasan. Ya, Kita berjumpa kembali di dalam kesempatan kali ini di Jalan Buku Channel. ya, Eh, di kesempatan kali ini kita kembali membahas dan berdiskusi dan mengeksplorasi sebuah novel ya, tentang bicara kehidupan ya, Pak Samsudin dalam buku Ketika Hati Berhikmat. ya, Banyak hal yang sudah kita coba explore dan sudah kita diskusikan. Namun kali ini kita akan berbincang lebih jauh tentang isi buku ini yang terkait dengan sebuah judul, Bunga Tak Berkuntung. ya, Nah, mungkin Mas Hasan sebagai salah satu penulis juga buku ini bisa mencoba untuk mengurai, menyampaikan arti dan makna ketika bunga tak berkuntung. Kalau bunga tak berkuntung itu kan ibarat sebuah bunga belum sempat berkembang karena nggak ada kuntungnya. Sehingga madu pun tidak bisa datang untuk menghisap madu tanpa kuntung bunga. ya, Silakan Mas Hasan. ya. Jadi begini, isu utama yang dibicarakan dalam judul atau tema pada judul ini adalah bunga tak berkuntung. Isu utamanya itu soal kepemimpinan sebenarnya. Oh ya, kepemimpinan. Seorang pemimpin itu dia menjadi pemimpin, tapi aura kepemimpinan tidak keluar. Jadi ibarat bunga itu tidak berkuntung, kira-kira Tidak berkembang, tidak terkunci. tidak terkunci. Jadi kepemimpinannya tidak muncul ketika dia menjadi seorang pemimpin. Jadi sangat formalistik, kira-kira begitu. Oh, Jadi dia hanya dihargai, seorang pemimpin itu hanya bisa dihargai ketika dia menjabat. Tapi pemimpin sejati itu tidak hanya ketika dia memimpin, tapi di saat dia tidak memimpin pun dia tetap dihargai sebagai seorang pemimpin. Karena seluruh kekuatan kepemimpinan itu dikeluarkan pada saat justru dia memimpin. Nah, jadi aura kepemimpinan itu keluar ketika dia menjadi seorang pemimpin. Maka apa yang diucapkan atau dilakukan atau dipahami, direnungkan oleh Bang Sam dalam tema ini adalah dua hal, yaitu apakah pemimpin itu tampil sebagai penguasa atau sebagai pelayan bagi kaumnya, bagi masyarakat, oh gitu. atau bagi orang yang dipimpin, kira-kira begitu. Waduh, ini ada suara jam. Oh, ada suara, ini ya. tanda-tanda kepemimpinan. Iya, iya, iya. Jadi bangsa ingin melihat bahwa pemimpin itu bukan sekedar sebagai penguasa atau sebagai orang yang diberi amanah untuk memimpin orang lain, tetapi dia adalah juga sebagai pelayan. Jadi di dalam kata-kata yang bagus itu sebagai sayyidul kaum wa khadimhim, kira-kira begitu. Jadi sebagai penguasa atau majikan dan sekaligus sebagai pelayan bagi kaumnya, kira-kira begitu. Berarti pemimpin itu tidak boleh dong hanya mingkem, Iya, hanya diam, 1000 bahasa. iya. Kalau Karena seseorang itu lebih banyak katakanlah menjadi sosok pendiam, iya. semakin terkunci potensi kepemimpinan. Betul, betul. Karena itulah kemudian bangsa melihat bahwa ada sebuah peristiwa yang memang mengganggu ketika seorang pemimpin itu tidak memberikan apresiasi yang wajar terhadap seorang bawahan, seorang masyarakat, atau anggota dari lingkaran di mana seorang pemimpin itu berperan. Dan pada saat itu ketika seseorang berprestasi atau anak buah mengalami kesulitan, kualitas kepemimpinan itu tidak keluar, tidak menjemput atau tidak melayani. Dia tampil seorang pelintir ingin dilayani oleh masyarakatnya. Nah, dalam konteks ini ketika bunga itu tak berkuntung, Ya, di mana itu mengekspresikan bahwa sosok Pak Sam itu terkungkung. ya, Bagaimana dia berkreasi, mewujudkan karakter ya, kepemimpinannya itu, sehingga meskipun suasana tidak mendukung, ya, bunga itu terus berkembang, bertumbuh, dan menghasilkan madu, ya. sehingga banyak kumbang mendekat. Nah, apa yang dilakukan oleh Pak Sam? Pak Sam kemudian menanam semacam tekad
Dia menahan tekad, jika suatu ketika saya diberi amanah menjadi seorang pemimpin, maka saya akan melakukan tindakan sebaliknya. Kalau dulu seorang pemimpinnya itu dia hanya meminta dilayani, tetapi kalau saya jadi pemimpin, insya Allah saya akan mempraktekkan sebagai pelayan. Khadimul kaum itu, pelayan bagi kaum. Jadi tidak semata-mata sebagai sayyidul kaum, sebagai majikan dari kaum. Penguasa kita ini kan rata-rata tampil sebagai sayyidul kaum, bukan khadimul kaum. Kira-kira begitu. Nah, itu dalam satu hal dia Ya. sehingga timbul sebuah tekad, Betul. sebuah hasrat. Betul. Jika seandainya dia Ya, menjadi seorang pimpinan Pemimpinan, birokrasi. betul. Tetapi dalam konteks kekinian, dalam Ya. kacamata birokrasi atau Ya. mungkin juga dalam kacamata politik, Ya. biasanya seorang pemimpin itu yang punya potensi besar seperti Pak Syam ini, Ya. apakah dia sudah melakukan berbagai macam diplomasi, Ya, bernegosiasi betul. untuk memelihara semangatnya ini Ya, atau memelihara gairahnya, karakter kepemimpinannya itu? ya. Apa yang sudah dilakukan dalam Jadi konteks begini, seperti itu? itulah sebabnya ketika beliau terpilih atau diberikan amanah sebagai seorang pemimpin di lingkaran birokrasi, maka pertama yang dia lakukan adalah bagaimana menata suasana hati orang yang di lingkarannya. Oh, Suasana mengayomi. hati, mengayomi. Ya, mengayomi. Jadi dia tampil sebagai pelayan buat kaumnya, buat birokrasi yang ada di sekitarnya. Karena itulah kemudian pertama yang dia sentuh itu nilai kemanusiaan. Apakah Mas Hasan ketemu ada testimoni bagaimana cara Pak Syam mengekspresikan Oh iya, kepemimpinan di dalam buku ini? jadi di dalam buku ini saya temukan ada testimoni dari masyarakat atau orang-orang yang pernah berada di bawah kepemimpinan bangsa. Iya. Kepemimpinan bangsa. Jadi ada orang yang merasa bahwa Bang Sam itu banyak memberikan semacam, dia tidak tampil sebagai seorang pemimpin layaknya memegang otoritas tertentu, tapi dia tampil sebagai teman diskusi, sebagai teman untuk curhat, dan bahkan sebagai teman ketika dia dalam kesulitan, kira-kira begitu. Kan teman sejati itu ketika kita kesulitan dia bisa menolong, dia bisa membantu kita. Ketika kita jatuh dia bisa mengangkat. Itulah yang disebut dengan teman sejati. Nah, Bang Sam itu ingin tampil seperti itu. Jadi di samping sebagai pemimpin dia ingin sebagai teman sejati bagi lingkaran yang terdekat dengan beliau. Dan itu yang terlihat bahwa ketika misalnya seorang satpam itu dia mengalami kesulitan keuangan untuk sekolah anaknya, dia datang kepada Bang Sam. Dia minta bantuan, kalau berkenan Bapak memberikan bantuan untuk sekolah Berarti anak saya. sangat empati Pak Sam, Jadi karakter pada saat itu kepemimpinan. bangsa memberikan bahkan setiap bulan sehingga sampai anaknya itu lulus kuliah. Kemudian anaknya dan bapaknya datang memberikan ucapan terima Ini kasih. memang kalau begitu Pak Sam mampu memberikan sebuah stimulan Iya, secara internal, betul. sehingga orang termotivasi dan pasrah terhadap kepemimpinan. Pasrah dalam pengertian juga ikut serta mengikuti langkah-langkah visi dan kebijakan dari Pak Sam. Iya. Gitu. Jadi bahkan pegawai-pegawai beliau itu dia ingin memberikan sesuatu melalui cara-cara yang menurut birokrasi itu tidak melanggar. Iya. Misalnya berkreasi. Jadi misalnya dia memberikan semacam mencoba untuk melakukan penelitian singkat gitu ya, kecil-kecilan untuk mengetahui kira-kira keinginan pegawai saya ini kemana arahnya kira-kira gitu. Ada yang ingin kuliah lagi, ada yang ingin naik jabatan, kira-kira begitu. Ada yang ingin naik golongan dan seterusnya. Tapi ada juga yang kepingin yang penting gaji saya besar. Kira-kira jadi karyawan lebih merasa terjamin, terjamin dalam menatap masa depannya ya. Jadi yang penting transport saya cukup, makan saya cukup, gaji saya cukup setiap bulan. Bagi saya sudah cukup, tidak perlu sekolah nggak apa-apa, tidak perlu jabatan tinggi-tinggi nggak apa-apa. Dan Pak Sam mampu mendinamisasi itu. Pak Sam, ketika orang punya keinginan sekolah, dia fasilitasi, dia cari cari beasiswa untuk mereka melanjutkan S2, S3, kira-kira begitu. Luar biasa. Dan orang yang ingin naik jabatan, maka dia minta kumpulkan syarat-syarat yang dipenuhi,
dan dia perjuangkan untuk naik pangkat. Dan orang yang misalnya Masya hidupnya yang penting ingin setiap hari dia dapat transport, makan yang cukup, gaji yang lumayan, maka dia sertakan di dalam setiap kepanitiaan. Ya, oke. Kira-kira begitu. Nah, Untuk supaya dia bisa mendapatkan honor. Nah, itu kira-kira. Nah, di dalam buku ini, di akhir, pada alinea terakhir, alinea ketiga terakhir, Ya, Pak Sam ini di sini dikemukakan. ya, Pak Sam menyatakan, lama aku termenung. ya, Setelah beberapa tahun aku melepaskan segala atribut kekuasaan, ya, atribut jabatan, ya. ya, Aku seakan mendengar suara dari kaki langit ya, yang berbisik pelan kepadaku. ya, Jika engkau kehilangan jabatan, ya. gembirakanlah hatimu. Apa itu yang dimaksud? Ya, jadi begini, karena jabatan itu adalah amanah. Batilkal aida nudawiluha. Jadi jabatan itu sebuah geliran. Jadi kursi yang kamu duduki itu adalah kursi bekas yang pernah diduduki oleh teman yang sebelumnya. Kalau dalam agama sesungguhnya jabatan itu dipergilirkan. Diperkilarkan. Itu ada ya. Jadi nudawiluha itu bainan gitu. nas. Jadi digilirkan di antara manusia. Jadi tidak usah gelisah, tidak usah resah gelisah, bahwa memang itu sudah sunatullah. Jadi kalau ada orang udah punya jabatan, jangan berpikir untuk seumur hidup. Pasti akan digilirkan. Itu akan bergulir, itu sunatullah. Sudah sunatullah. Jadi sunatullah. Jadi seakan dia mendengarkan pasam, jabatan kau pegang itu, kau duduk itu adalah kursi yang kau duduk itu adalah kursi bekas yang pernah diduduki oleh temanmu sebelumnya. Jadi untuk apa kau risau? Untuk apa kau gelisah? Nanti kamu juga akan pergi dan akan kursi itu akan diduduki oleh orang lain. Dan itu sudah pasti, tidak bisa tidak. Karena hidup itu sementara, jabatan itu juga sementara. Jadi ikhlaskanlah. Jangan kemudian menganggap jabatan itu selamanya, tidak mungkin. Itu sia-sia. Nah, ya, begitulah pemirsa. Nah, apa karakter yang berkembang dan karakter yang muncul ketika Pak Syam sedang tidak menjabat, ketika dia sedang menjabat, ketika dia jabatan itu sedang tidak diembannya. ya. Dan itu terungkap sedemikian rupa di dalam buku Ketika Hati Berkhidmat. Salam jumpa kembali di episode selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.